Bacaan kedua diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, segala sesuatu yang dahulu ditulis telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Maka kita harus teguh berpegang pada pengharapan berkat ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah, yang akan maksudnya ialah bahwa demi kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengukuhkan janji yang telah diberikan Allah kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa lain memuliakan Allah berkat kasih karunia yang diberikan Allah kepada mereka. Hal ini kukatakan kepadamu seperti ada tertulis, Aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Persiapkan Tuhan urusan jalan baginya, dan semua orang melihat keselamatan yang dari Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan Yerusalem. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika Nabi itu berkata, ada suara orang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes itu memakai jubah berkulit unta dan kerapikan kulit, makanannya adalah daging bukan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan, dan sambil mengakui dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu mendiamkan orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkata Yohanes Pembaptis kepada mereka, hai kamu keturunan umat Daud, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat lolos dari murka yang akan datang? Maka hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, kami adalah anak Abraham. Sebab aku berkata kepadanya, dari batu-batu ini pun Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan tiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptiskanmu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripada aku, dan aku tidak layak melepaskan kasihnya. Ia akan membaptiskanmu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penang ini sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumpur, tetapi debu jerami akan dibakarnya dalam api yang tidak
terjadi ya, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan untuk mengakhiri notabene juga mungkin mengawali tugas pelayanan di bidang rumah tangga di mana di Santo Yohanes Rasul. Saya mengatakan juga mengawali karena nampaknya ini semua ini kepilih ya, karena KBP kurang seperti bicara maka ya semua ya kembali ya, kita juga patut bersyukur ya berarti masih tetap dipercaya untuk diajak kita dalam pelayanan gereja. Nah yang kedua perjalanan ke Ramadan sampai ke KPM itu ya, itu juga sungguh menjadi bagian yang tidak lepas dari rencana Tuhan sendiri, sehingga kita pada kesempatan ini bisa merayakan Ekaristi di KPM ini. Dan betul tadi Pak Mulyanto menyampaikan ya, Pak Mulyanto menyampaikan ya baru kali ini ya saya bisa di sini setelah peresmian KPM ini kan. Ya Pak Ketua ya. Itu ketua pembangunannya dan Pak Mulyono ini ketua pengurus KPM ini. Ya, maka ya puji Tuhan bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa menikmati fasilitas yang ada di KPM ini sama-sama yang lain. Nah, tidak banyak hal yang mau saya sampaikan. Ini lebih perlu menjadi ruang kita bersama. Ketulusan hati di dalam pelayanan itu pasti akan mendatangkan buah-buah yang baik untuk kita. Kita bisa mengambil contoh yang jelas ketulusan hati dalam pelayanan dalam diri Santo Yohanes Pembaptis. Ya, dia sungguh sangat dipercaya banyak orang, bahkan orang mengira bahwa dia adalah Mesias. Tapi Santo Yohanes melihat dari diri, saya yang ditugaskan untuk mempersiapkan jalan bagi dia yang akan datang yang lebih dan besar daripada saya. Nah, itulah salah satu yang utama hidup Santo Yohanes Pembaptis, melaksanakan tugas dari Tuhan sungguh-sungguh dengan ketulusannya, dan tidak ada pamrih, tidak ada ambisi diri dari Yohanes Pembaptis. Kalau dia punya ambisi untuk mendapatkan tempat, mendapatkan nama, ya posisi jabatan, dia bisa saja mengaku, ya betul, saya Mesias. Tapi Yohanes Pembaptis itulah yang patut juga kita hidupi dalam kita bersama-sama dipercaya untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan di gereja kita. Dasarnya ketulusan, dan sebab justru itu menjadi penggambaran rahmat Tuhan itu. Yakinlah yang aku tulus terbenar dalam pelayanan. Saya yakin Gusti orang ini Tuhan tidak akan tinggal diam. Dan kita pun tidak boleh mengatakan begini, aku tak aktif main gereja, main jadi pengurus dan benar jadi saya pakai. Keliru bisa. Ya, di saat kita pun punya seperti ini, itu harus jadi ambisi. Terus jadi pamrih, dan itu saya lagi menggalang rahmat Tuhan. Maka tidak ada apapun juga yang kita inginkan dalam pelayanan. Hanya karena saya ingin menghadapi kebaikan Tuhan yang telah diberikan pada saya, itu saja. Mengukur dalam pagi orang yang sungguh itu ya harus ya selalu kita hidupi. Sedikit saja ada ambisi, ada pamrih, ada kehendak diri, habis kurang aku. Apa yang kita jalani mungkin dengan repot kesana kemarin di mata Tuhan tidak ada nilainya. Awak dewi yang dikecelek sisuk rumah sana yo, aku sibuk berat awak itu yang gereja. Wah ini sebenarnya kalau mesti berat dinaikkan berat MS. Wah ada begini kenapa tidak berkata dalam percakapan juga tentang kebebasan saya, karena ada ambisi, ada pamrih, apalagi mencari keuntungan. Nah, saudara-saudari ya, Bapak Ibu yang terlibat dalam pembangunan kapal ini, rasanya sangat merasakan itu ya. Bagaimana ya kita hidup juga oleh luar biasa. Jogo supaya jangan ada satu yang jatuh di dalam ambisi,
dan pamrih cara itu. Ya, sebab itu justru akan menjadi hal yang mencelakai diri sendiri. Berkata-kata jika kata sampai dan dengan serta iman. Itulah ya. Walaupun ya saudara-saudari yang ada di dalam diri ya, sangat jauh bertolong di orangnya ya, jadi dipandu ya, mau dengan kosong ngomong ya, operasi itu tidak berperongsok gitu ya. Kita dibagas ya kalau mungkin harus mengutamakan cara Maria. No, bukan itu yang kita bicara. Ya, tetapi hanya karena mengasihi Yesus, menjalani semua. Harap dikatakan orang yang disokong orang, diberi jempol orang. No, tetap saya tanya. Nah, itu ya. Nanti semuanya yakin, semuanya akan datang dulu. Kenapa? Satu yang sangat populer, gula di sektor mengalahkan kasusnya aneh, membuka PKP, dasar kasus. Yakin itu. Maka kalau kita sudah berupaya ini Pak Guru bercoba kita bisa berpikir sendiri. Kanggo bola tidurkan itu sekali. Masih ada sedikit ya tambah-tambah itu. Nah itu jadi rezeki berkas solusi. Nah, pada kesempatan saya hari ini dengan segala yang kita kerjakan, ya semoga ya kita semakin dimudahkan membangun semangat pelayanan ini. Dan yang terakhir yang sangat bagus dan saya sangat menanjurkan pelayanan kita dalam berbagai bidang apapun juga dalam berbagai gereja gunakanlah ya saudara-saudari semua sebagai wujud nyata siap siagaku untuk menerima kedatangan. Nah, kita kan masa menantikan kedatangan Tuhan, terlebih kedatangan Tuhan yang kedua kali nanti. Kita berjaga-jaga, kadang-kadang bertanya-tanya, jadi apa ya? Apakah itu sebenarnya terus? Ya tidak salah, tetapi dengan segala apa yang kita jalani itu pun bisa menjadi wujud berjaga-jaga. Salah satunya dengan saya ambil bagian dalam tugas pelayanan gereja, ya dalam bidang apapun juga, khusus di sini karena dengan bidang pemandangan itu pun tak menanti karena wujud contoh saya siap-siap untuk menanti. Saya sangat yakin kalau kita sudah ada ketulusan, maka betul-betul pelayanan kita itu adalah kesiapan kita saat menanti kita akan Tuhan. Nah, yang berkitabu kita tidak